Hati-hati kalau bersahabat dengan yang orang buruk, takutnya kita meninggikan diri jadi sombong. Nah itu ya, jadi sombong. Akhirnya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga orang yang di dalam kolbunya ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Nah ini susah itu. Kalau udah sombong, insya Allah ibadahnya ini nggak khusyuk. Kalau orang udah sombong nih, ibadahnya nggak nikmat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada kesempatan lalu, yaitu tentang pertemanan. Ada sebuah hikmah dari kitab Hikam ini, hikmah yang ke-43. Rubbama, bisa jadi, kunta, kamu ada, musian, berbuat buruk, su, ya, musian, orang yang berbuat buruk. Nah itu dari su. Fa'aroka, maka Allah memperlihatkan kamu al kebaikan, tampak baik, mingka, dari kamu. Dengan apa cara Allah menampakkan bahwa diri kamu baik? Dengan suhbatuka, dengan bersahabatnya kamu, man, kepada orang, huwa aswa'u, yang lebih su, yang lebih buruk, halan, keadaannya, mingka, daripada kamu. Bisa jadi Allah menunjukkan bahwa diri kamu baik karena kamu bersahabat dengan yang lebih buruk, gitu kan? Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya sampaikan di sini ada suhbatuka, sahabat. Jadi bisa jadi Allah baik. Kenapa kamu menganggap diri baik? Karena mainnya sama yang buruk, begitu. Bersahabat dengan yang buruk. Jadi baik itu relatif, tergantung kenapa? Dibandingkannya dengan siapa. Nah itu. Nah maka ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang buruk, ya kita menganggap diri kita baik. Nah maka pentingnya kita bersahabat dengan orang-orang baik. Jadi kita merasa diri kita buruk. Baik itu bagus, merasa baik itu nggak bagus. Buruk itu nggak bagus, merasa buruk itu bagus. Nah gitu ya. Penting bagi kita untuk tetap merasa buruk. Kalau begitu, kalau bisa menganggap diri kita nih paling buruk, gimana caranya? Nah, saya mau bahas suhbah dulu. Beda antara teman dengan sahabat. Kita ambil beberapa unsur. Pertama, teman itu kedekatannya biasa. Dari sisi kepercayaan kepada teman, ya biasa. Standar lah, STD. Kualitas hubungan umum aja, gitu kan? Kehadiran teman kadang ada, kadang nggak ada, gitu kan? Pengorbanan, oh nanti dulu, itu kalau teman. Beda sama sahabat. Nah kita tahu nih sahabat kita siapa, teman kita siapa, itu ya. Sahabat itu kedekatan, ya dekat ya. Kepercayaan, wah dia trust. Kalau udah sahabat yang bilang, dia percaya dia. Nah kepercayaannya tinggi. Karena kepercayaannya tinggi, apa-apa kita konsultasikan, kita bicarakan, karena kita percaya sama dia. Percaya bahwa dia nggak buka rahasia, percaya bahwa dia itu tulus dalam memberikan pertimbangan, gitu kan? Nah itu sahabat. Nah, kualitas hubungan maka spesial lah. Jadi sahabat butuh apa? Biasanya sahabatnya itu ada, gitu kan? Jadi kalau ada apa-apa kesulitan dalam hidup, larinya ke sahabat. Sahabat minimal selalu ada, selalu bisa mendengarkan. Nah itu. Pengorbanan, kalau udah sahabat udah siap berkorban. Nah itu enak kalau udah sahabat. Nah jadi itu bedanya teman dengan sahabat. Kalau sahabat itu selalu ada. Sahabat itu terbagi dua, suhbah ukhuwah dengan suhbah yukhoh. Nah itu. Suhbah ukhuwah adalah persahabatan, persaudaraan. Hubungannya hubungan seperti saudara. Lalu yang kedua adalah suhbah syuyukhoh. Suhbah syuyukhoh adalah persahabatan antara murid dengan guru. Nah itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah, itu persahabatan murid dengan guru, gitu. Mas Bahrun dengan Mas Ulum, masih saudara juga ya. Persahabatan antara saudara, gitu kan.
yang satu ponakannya gitu. So, persaudaraan. Nah itu persahabatan, persaudaraan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah persahabatan perguruan. Kenapa kok guru dianggap sebagai sahabat? Nah, ini penting. Kenapa kok di dalam hikam suhbah guru itu dengan menggunakan diksi sahabat, bukan hanya di dalam kitab hikam ya. Dalam kitab-kitab tasawuf, guru juga disebut dengan diksi suhbah. Kalau dalam kitab-kitab ahammiyatus suhbah, itu artinya urgensi persahabatan, urgensi bermursyid, maksudnya begitu. Nah, kenapa? Karena mursyid itu sama murid dekat banget, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah mengamalkan dengan istiqomah antara guru dengan murid, itu dekat banget dah. Nggak ada satu hari pun kita itu nggak bersama guru kita, nggak ada tuh, nggak ada. Pokoknya dikit-dikit kita mau pada guru izin, ini saya mau mengamalkan amalan dari panjenengan, gitu kan? Nah, namanya robitoh dulu, sambung rasa dulu dengan guru. Nah itu, maka guru dengan murid sangat dekat. Kalau kita mengamalkan minimal satu hari 5 kali kita tuh sambung rasa, tuh begitu ya dengan guru. Maka mursyid disebut juga dengan suhbah karena selalu ada, gitu kan? Selalu bersama gitu, sering hadir, dekat. Dikit-dikit kita bertawasul, gitu kan? Ya Allah, dengan berkah guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, kabulkanlah hajat kami. Nah itu tawasul. Tawasul dekat, dikit-dikit disebut, dikit-dikit ada kesulitan, Assalamualaikum ya Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, Al-Fatihah, gitu kan? Dikit-dikit disebut. Jadi memang guru dalam bertorikoh dan dalam bermursyid, di dalam bertasawuf, guru itu seperti sahabat, saking dekatnya. Nggak ada satu hari pun yang kita lepas dari guru. Nah itu, bahkan lebih dahsyat lagi, lebih ekstrim lagi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat yang utama. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, aku tidak pernah lekang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah terputus hubungan batin meskipun di jamban. Tuh, jadi hubungannya dengan Rasulullah tuh ingat terus sama Rasul. Baru selesai, udah selesai sholat jamaah, udah masuk ke rumah, balik lagi ke masjid lagi. Pas Rasul buka pintu, lah ada engkau Abu Bakar Siddiq. Iya, aku nggak tahan, aku pengen selalu dekat dengan engkau. Tuh sahabat tuh. Nah, namanya julus, bersama, membersamai sahabat, bisa secara fisik, bisa secara batin. Nah itu ya, kalau jauh ya secara batin. Nah itu, maka itu di dalam bermursyid itu disebut juga dengan suhbah bersahabat, suhbah syuyukhoh, suhbah syuyukhoh, persahabatan antara murid dengan syekh. Ada suhbah ukhuwah, persahabatan antara seorang saudara dengan saudaranya. Saudara dalam persaudaraan, nggak mesti dalam hubungan darah ya. Oke, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita tutup dulu yang 12 dan 16 ml ya. Kita lihat yang 10 ml, gelas yang 10 ml. Yang 10 ml ini, kalau dia bergaul mulu dengan yang 8 ml, dia tinggi nggak kira-kira? Tinggi, karena realitas dia lebih tinggi, dan dia selalu merasa lebih tinggi. Nah itu. Tapi karena yang 10 mili ini dia bergaul dengan yang 12 mili, bergaul dengan 16 mili, dia jadi merasa paling tinggi nggak? Enggak. Kenapa? Pergaulannya lebih tinggi dari dia. Maka begitu pula di dalam pergaulan kita, kalau kita ini bersahabatnya dengan yang terus kita jadi merasa jadi orang soleh, kebaikan kita tertutupi gara-gara keburukan orang yang lebih buruk daripada kita. Rendahnya kita itu tertutupi karena ada yang lebih rendah daripada kita. Nah ini pentingnya bermain atau bersahabat dengan yang lebih tinggi. Dari sisi apa? Nah ini, yang pertama antara lain dari sisi sodako, amal lah ya, akhlak. Dari sisi ilmu, kita bersahabat dengan orang yang sodakohnya luar biasa, dengan yang belajar ilmunya luar biasa, gitu kan? Kita merasa rajin baca. Jadi
kita kalau ada sahabat yang ilmunya bagus, teman yang ilmunya bagus, kita dekati. Dengan begitu kita jadi ilmunya juga jadi meningkat. Saya ingat pesannya Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar. Pak Nasaruddin Umar itu seorang yang bertasawuf juga. Beliau kalau bicara nggak teriak-teriak, nggak pelan-pelan gitu ya. Ya Allah, tapi kadang-kadang menembus di hati. Pak Nasaruddin Umar itu saya juga nggak ngerti. Kadang-kadang saya dengar ceramah beliau itu tasbihnya nggak putus, lalu sambil bicara pelan. Kadang-kadang ya Allah kok saya nangis dengar beliau gitu ya. Lalu beliau punya pesan, saya punya pesan bagi teman-teman ini, kiat-kiat biasa kata beliau gitu ya, bukan kiat sukses, kiat biasa. Karena saya masih merasa menjadi orang biasa kata beliau gitu. Tapi kalau mau ambil kiat saya silakan gitu. Silakan menjadi orang biasa kata beliau. Kiat biasanya itu apa? Jangan tidur sebelum membaca 200 halaman kata beliau gitu. Masya Allah, ini luar biasa nih. Nah, jadi kita akhirnya malu, ya Allah nggak ada apa-apanya sama Pak Nasrullah, nggak ada apa-apanya profesor ini. Lalu Pak Nasaruddin Umar bilang bahwa apa yang disunahkan itu bagi saya adalah wajib kata beliau. Jadi sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib itu bagi beliau wajib gitu, sunnah-sunnah yang utama itu barangkali yang Pak Nasaruddin Umar sampaikan. Nah itu ilmu, beliau juga seorang ilmuwan ya. Wah, kalau nggak ketemu sanad beliau nggak puas. Kitab ini sanadnya dari syekh siapa, kitab ini saya belajar sanadnya dari siapa gitu ya. Ya kalau kita nggak punya sanad-sanad, agak susah ketemu orang yang bersanad, minimal kita baca Fatihah kepada guru kita. Assalamualaikum Syekh Ahmad Sohibul Fatahul Arifin, saya ini nggak punya sanad hikam, katakanlah gitu ya. Tapi mohon sambungkan kepada penyusun kitab hikam. Nah kalau punya guru begitu. Jadi kalau nggak punya sanad, kurang sanadnya, ya biar beliau yang menyambungkan secara rohani ke penyusun-penyusun kitab. Ya barangkali begitulah. Kita lanjut lagi. Barangkali lebih baik sholat-sholatnya. Yang kita udah biasa sholat 5 waktu, alhamdulillah. Maka kita bergaul dengan yang orang sholat sunnahnya banyak gitu kan. Nah di Suryalaya itu ada buku ibadah harian. Itu sholatnya kalau dihitung kurang lebih 130 rakaat lah gitu ya. Ya Allah, itu anak-anak inabah, anak-anak korban narkotik, itu mereka yang nggak pernah sholat, lalu masuk ke Suryalaya, satu hari sholatnya langsung 130 rakaat, kurang lebih 130 rakaat. Sholat duhanya 8, sholat witirnya 11, sholat tahajud 12, gitu kan? Dipantau semuanya, mandi dulu, wah, masya Allah, sholat hajatnya, sholat taubatnya, sholat birrul walidain, sholat awabin, waduh, sholat banyak tuh gitu kan? Satu hari itu, ya Allah, itu mantan preman, mantan pemakai, mantan bandar, sholatnya banyak, kita bergaul sama mereka, malu ya Allah, gitu kan? Katanya ustadz, gitu kan? Kalah sama itu para pemakai itu. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kita belajar juga dari sisi zikir. Wah saya zikirnya udah istiqomah nih 165. Oh dia tiap waktu 1000, begitu kan? Ya Allah, sekali tarik 3000, katakanlah begitu. Pimpinan kita sekali tarik 2000, gitu kan? Kemarin ada ibu-ibu bilang ke saya, Ustadz, alhamdulillah saya istiqomah zikir dari subuh sampai isyraq. Berapa kira-kira segitu? Ya kadang-kadang 4000, kadang-kadang tembus 5000, kata dia. Ya Allah, emak-emak udah bertahun-tahun alhamdulillah saya baru batal 3 kali, kata dia. Ya Allah, itu luar biasa tuh. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi akhirnya yang tadi kita merasa baik, jadi kita jadi lebih rendah dari dia. Nah cari bagaimana cara kita supaya enggak merasa baik. Nah itu, maka bergaul dengan yang lebih tinggi daripada kita. Nah dari sisi Quran, saya rajin baca Quran, dia rajin ngapal Quran, waduh, lewat dah urusan gitu kan. Saya rajin baca Quran, dia rajin ngajar Al-Quran, ya Allah, lewat lagi gitu kan. Ya Allah itu, jadi saya rajin baca, dia rajin ngajar tafsir atau ngaji tafsir Quran, masya Allah itu ya. Nah jadi kita merasa jadi lebih rendah, penting untuk merasa lebih rendah itu. Nah, lalu dari sisi akhlak, kalau kita merasa baik, ada yang lebih baik daripada kita. Nah ini, maka
kita penting untuk bercermin. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin adalah cermin buat yang lain. Kita bercermin, bercermin kepada akhlak, kepada seorang mukmin yang lain. Oh, ternyata saya belum ada apa-apanya. Nah, itu. Jadi penting untuk bercermin, perjuangan, ya Allah, gitu kan? Dakwah, wah nggak seberapa. Itu para wakil talqin itu, wakil-wakilnya Abah Anom itu dakwahnya urusannya nyawa tuh. Dakwah naik turun gunung, lewatin kali di Kalimantan. Pas ngelewatin kali, keladak, perahunya mati mesinnya. Pas mati, tentunya ada lampu di kali. Ternyata apa itu? Pas disorot, ternyata buaya. Ya Allah, nggak seberapa nih saya dakwahnya. Saya dakwah ke kantor, enak gitu ya. Ya Allah, mereka dakwah naik turun, kadang-kadang perjalanannya belasan jam, naik motor, wakil talqin naik motor belasan jam, nanti di tengah jalan jatuh, waduh, di tengah hutan siapa nggak ada orang, begitu kan? Ya Allah, itu Ustaz Abdus Somad, coba Ustaz Abdus Somad ngelewatin kali, lalu sampai ke kampung itu pas dilihat kakinya banyak lintahnya gitu kan? Ya Allah. Maka Ustaz Abdus Somad berpesan kepada Prabowo, nanti kalau Bapak jadi presiden, saya minta 2 hal, kata Ustaz Abdus Somad. Amalkan zikir dan tolong saya jangan diundang ke istana, gitu ya. Biarkan saya naik turun gunung, biarkan saya ngelewatin sungai, biarkan saya ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Luar biasa tuh. Itu Ustadz yang ikhlas tuh. Gua giliran Prabowo jadi presiden, kira-kira kita bisa punya akses nggak ya? Buru-buru nyari akses. Siapa kira-kira yang bisa dekat ke Prabowo ya? Supaya saya dekat ke Prabowo? Enggak. Saya minta tolong jangan panggil saya ke istana. Masya Allah, itu luar biasa. Nggak ada harta, nggak ada di kamusnya Ustaz Abdus Somad tuh, nggak ada tuh. Yang ada hanya Allah itu. Karena beliau adalah salah seorang murid taat di dalam thariqah Naqsyabandi. Jadi Allah aja adanya. Nah, itu ya. Khawatir, takut bener beliau itu. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi akhlaknya luar biasa. Kalau ngobrol sama kita beliau tunduk, tawadu, begitu kan? Masya Allah, itu ya. Nah, kita lanjutin. Nah, jadi kita bergaul dengan yang lebih tinggi daripada kita, apakah amaliyahnya, apakah akhlaknya, apakah ibadahnya, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan bersahabat yang lebih buruk? Lah, kalau semuanya nyari yang lebih baik, siapa yang bersahabat dengan yang lebih buruk, gitu kan? Siapa yang mendampingi orang-orang yang lebih buruk? Nah, boleh bersahabat dengan lebih buruk, syaratnya dalam rangka mencintai makhluk Allah, mencintai hamba Allah. Ada yang dekat kepada, contoh ya, teman saya kalau bisa dicari di googling namanya tasawuf underground. Nah, namanya Halim Ambia, Ikhwan TKN. Pernah dari Jakarta ke Suryalaya jalan kaki. Ya, beliau bersama orang-orang sampai sono ngos-ngosan, ya Allah, bersama rombongan para anak-anak pang. Anak-anak pang mukanya sini tato, emang pakai baju koko, tapi kalau dibuka lehernya aja tatonya banyak, antingnya peralon gitu kan. Wah, mukanya masih mending kalau yang leher. Ada yang mukanya udah penuh sama tato, udah semua ada mukanya, muka aja ditato apalagi badan gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi wajah udah isinya tato, rambut bukan kutu lagi, kecoa barangkali ya. Wah, rambut udah aut-autan gitu ya. Ustadz Halim Ambia tuh Ikhwan TKN datang ke kolong jembatan Tebet, lalu ada yang ngopi, dia bikin, ayo kita bikin kopi bareng, 1 gelas rame-rame. Ya Allah, kata Ustadz Halim Ambia, kita kalau masuk ke komunitas anak pang, kita harus nggak boleh jijik gitu kan. Mereka sikat giginya kapan terakhir gitu kan, mandinya kapan gitu ya, boro-boro wangi gitu kan, entah bagaimana setebal apa itu giginya gitu kan. Ya, ngopi bareng, yang habis diminum sama dia diminum sama Ustadz Halim Ambia. Mereka jadi, wah,
ini CS nih, CS urang ya, gitu kan, CS urang ya, gitu kan. Wah ini baru nih, asik nih, baru terbuka lama-lama diajar alif-alifan, lama-lama diajar ikro, lama-lama diajar sholat, lama-lama diajak talqin, lama-lama jadi berzikir, alhamdulillah, lama-lama diajak ke suryalaya. Masya Allah, itu perjuangannya luar biasa tuh. Kata Ustaz Halim Ambia, ya kalau dakwah di masjid-masjid, mereka udah ke sholat, mereka udah ke masjid, terus siapa yang dakwahi orang kolong jembatan? Nah itu dia tuh. Dalam rangka pertama mencintai makhluk, ya Allah, ini hamba-hambamu ya Allah. Bisa jadi hamba-hambamu ini adalah orang-orang yang akan menjadi orang-orang soleh. Bisa menjadi mereka jadi para aulia, para kekasihmu ya Allah. Bisa jadi ya Allah. Biar aku menjadi wasilah ya Allah. Izinkan aku jadi wasilah. Kuatkan imanku ya Allah. Nah, zikirnya dikuatin tuh sama Ustaz Halim Ambia. Bergaulah dengan mereka. Ya lagi ngobrol ada yang make, ada yang minum gitu kan. Ya Allah, lama-lama mereka jadi bagus semua pada itikaf. Nah, yang pertama cinta kepada makhluk-makhluk Allah atau hamba-hamba Allah. Nah, siapa yang menyayangi mereka, siapa yang mendampingi mereka. Yang kedua adalah cinta syariat. Ya Allah, aku tidak rela kalau syariatmu yang begitu indah tidak mereka amalkan ya Allah. Gitu kan? Cinta hamba Allah, cinta syariat Allah. Maka ini adalah bentuk cinta kepada Allah. Hakikatnya yang dicintai itu Allah. Nah itu. Nah maka dia ingin Quran yang begitu indah, bagaimana diajari oleh mereka, dipelajari oleh mereka. Ya kalau saya paling ya teman-teman disabilitas netra gitu ya. Saya ada rumah di Eramas tuh. Ya udah pakai tunanetra di situ belajar. Ada yang dari Ciledug, ada yang dari Depok belajar ke situ, gitu kan? Ya Allah, belajar Quran Braille Bapak Ibu ya. Ya Allah, itu bukan tangannya bukan ini. Nah, ya Allah, yang ngajarin tunanetra, yang belajar tunanetra gitu kan. Ini. Nah, kamu pegang telunjuk saya. Nah, ikutin telunjuk saya. Nah, ini. Nih saya angkat telunjuk. Nah, ini alif, gitu kan? Nah, sampingnya nih, ini ba gitu. Ini fathah. Ya Allah, luar biasa. Udah lemes, tangannya lemesin. Kalau keras nanti kamu nggak sensitif. Oh iya, dilemesin. Pakai jari telunjuk ya. Iya, ini udah telunjuk. Pas dipegang, oh iya telunjuk gitu ya. Ya Allah, dipegang sama gurunya. Oh iya telunjuk gitu ya. Ini telunjuk kanan. Ya Allah, Bapak Ibu, alif-alifan aja. Ya Allah, itu effortnya luar biasa. Datang dari jauh-jauh gitu kan. Ya Allah, transportasinya bagaimana? Ada Transcare kalau di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu menyediakan buat disabilitas netra Transcare. Mereka kumpul di satu tempat, dijemput, maunya kemana, sampai situ jam 9 sampai jam 12. Jam 12 dijemput lagi sama Transcare, nggak boleh lewat, ayo cepet gitu kan. Nah kalau Jakarta begitu kurang lebih. Kalau tempat lain saya nggak tahu lah. Nah itu ya akhirnya mereka nggak bisa cuman belajar. Ya mereka juga harus ada snacknya karena waktunya banyak, ada makannya. Lalu mereka juga ngegojek ke Transcare gitu kan. Itu juga harus dipikirin gitu. Ya Allah, ini kita nggak ada apa-apanya. Mereka huruf aja upayanya luar biasa tuh. Ya Allah, begini ya. Berkumpullah kurang lebih 36 orang. Programnya 1 tahun. 1 tahun ditargetkan mereka lancar baca Quran berikut tahsinnya. Nah, itu ya. Kalau TPA di mana-mana banyak, tiap RT ada TPA, tiap musola ada TPA. Tapi TPA Braille nggak ada. Terus kalau orang-orang tunanetra mau belajar Quran di mana? Nggak ada TPA Braille-nya. Itu. Maka udah kita bikin TPA Braille lah, gitu ya. Bukan Taman Pendidikan Al-Quran, biasanya anak-anak gitu ya. Ini isinya ngkong-kong gitu kan, nenek-nenek, ya begitulah. Nah kita lanjut lagi teman-teman. Kita membersamai mereka. Hati-hati tapi. Yang pertama, jangan sampai merendahkan orang. Wah, nih sholatnya udah disiplin, apaan? Sholatnya masih belum ini, wudu aja nggak pernah, gitu kan? Nih saya zikirnya banyak, apaan? Ini sholat aja enggak. Nah itu, jangan sampai begitu tuh. Kenapa? Kita nggak ngerti. Bisa jadi dia akan menjadi waliullah. Kita nggak ngerti tuh. Betapa banyak para aulia Allah, kekasih Allah
yang dulunya adalah ahli maksiat. Ibrahim bin Adham raja, Ma'ruf al-Karhi non muslim, Fudail bin Iyad kepala perampok, bukan cuman pencuri makomnya kalah sama perampok makomnya paling tinggi adalah kepala perampok. Coba bayangin dosanya gimana kira-kira. Ya Allah, kepala perampok itu udah paling dosa dah, rajanya dosa. Hercules lewat gitu kan, John K lewat, kepala perampok. Kalau itu sekedar preman-preman kan, kepala preman apa-apa udah pada baik-baik lah. Ini kepala perampok, kenamaan terkenal Fudail bin Iyad itu sebagai kepala perampok. Ujung-ujungnya jadi sufi, jadi waliullah, di mana beliau adalah satu-satunya ulama yang ditakuti oleh Raja Harun ar-Rasyid. Nah itu ya, yang lain gak takut Harun ar-Rasyid. Kenapa? Yang lain pada cari muka. Yang lain ketika Harun ar-Rasyid datang ke rumah mereka berkata, wahai Harun ar-Rasyid, Anda kan khalifah, kenapa kamu datang ke gubuk kami? Biar kami datang ke istana kamu. Ini saya nggak mau dengar, gitu kan? Giliran Fudail bin Iyad, Harun ar-Rasyid datang, siapa? Saya pasukan kerajaan. Pasukan kerajaan ngapain? Saya mau masuk sini. Nggak boleh. Kamu jangan begitu. Saya kesini bersama khalifah. Khalifah saya nggak terima. Pulang semuanya. Wah, luar biasa kepala perampok. Khalifah diusir sama dia. Apa kata pasukan kerajaan? Ibaratnya Mayor Edi-nya lah gitu ya. Mayor Edi gebrak. Kamu bisa masuk penjara kalau kamu nolak permintaan raja khalifah. Wah, akhirnya mereka datang, akhirnya maki-maki Fudail bin Iyad. Kata Harun ar-Rasyid, jangan gitu. Lalu salaman pas masuk, Harun ar-Rasyid beserta pasukan kerajaan dimatiin lampu. Kok dimatiin? Saya nggak rela melihat wajah-wajah kalian. Masya Allah. Lalu Harun ar-Rasyid memberikan nasihat, dimarahin sama Mayor Edi, gitu kan? Kamu jelek-jelekin raja gitu. Udah, kata Harun ar-Rasyid, biarin dia dengar, biarin. Akhirnya dinasihatin oleh Fudail bin Iyad, kamu bagaikan Fir'aun. Ya Allah, saya dibilang Fir'aun, nangis Harun ar-Rasyid. Mayor Edi, gitu kan? Namanya bukan Mayor Edi tapi ya, kamu bagaikan ini Haman dan lain semua. Kamu dibilang Haman, kata Harun ar-Rasyid, gitu kan? Ya Allah, takut. Satu-satunya ulama yang ditakuti oleh Harun ar-Rasyid adalah Fudail bin Iyad, karena dia nggak cari dunia, nggak cari muka, nggak cari apa. Luar biasa ya. Nah itulah, dulunya kepala perampok. Nah maka kita nggak boleh meremehkan orang ahli maksiat. Bisa jadi dia husnul khotimah ujungnya, bisa jadi dia menjadi orang-orang soleh, kita belum tentu. Nah yang kedua, hati-hati kalau bersahabat dengan yang orang buruk, takutnya kita meninggikan diri jadi sombong. Nah itu ya, jadi sombong, akhirnya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga orang yang di dalam kalbunya ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Nah ini susah itu. Kalau udah sombong, insya Allah ibadahnya ini nggak khusyuk. Kalau orang udah sombong nih, ibadahnya nggak nikmat. Yang ketiga, takutnya terpengaruh. Nah ini yang lebih bahaya lagi nih teman-teman. Takutnya terpengaruh maksiat, awalnya enggak, lama-lama nyobain nyicipin dah dikit gitu kan. Ya Allah, udah nggak usah inilah putau. Nah ini aja lah, minuman keras aja dikit-dikit aja gitu kan. Kepengaruh. Nah ini yang paling berat. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, takutnya terpengaruh gitu ya Allah. Itu ya. Maka kita doakan orang-orang yang berdakwah kepada orang-orang ahli maksiat, kita doakan mudah-mudahan Allah kuatkan imannya. Kita nggak bisa dakwah kayak begitu, tapi kita doakan mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Nah itu dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau ada kepleset dikit gitu ya, ya begitulah resikonya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Bersahabat itu bisa jadi secara fisik, tadi sudah saya sampaikan. Bisa jadi bersahabat itu dengan cara membaca. Pak Nasrullah, beliau bersahabat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, gitu kan? Masya Allah, subhanallah. Karena beliau membaca karyanya, mengagumi, membaca sambil ihtiram, sambil menghormati, sambil menghargai, sambil mengagumi Syekh Abdul Qadir Jailani.
Teman-teman itu dengan membaca seperti itu, membaca karya ulama-ulama soleh, kita terpengaruh loh, terpengaruh gitu. Maka penting untuk membaca karya Imam Ghazali, Ibnu Athaillah As-Sukandari, Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi tajam beliau itu. Baca aja dengan menghormati beliau, itu kita dapat tuh luar biasa. Nah, maka kita perlu bacalah karya-karya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Ajul Arifin Abah Hanum. Nah, dengan membaca kitab Miftahus Sudur, dengan kita mengagumi menghormati beliau, maka kita dapat tuh. Jadi yang namanya bersahabat itu bisa juga dengan membaca. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau teman-teman baca Syekh Abdul Qadir Jailani karyanya, bagi beliau itu semua seperti udah terbuka. Wah, Masya Allah. Sifat-sifat buruk itu diungkap sama beliau jelas sekali. Masya Allah. Akhlak-akhlak kita yang merasa baik nih, baca karya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita dibohong-bohongin, kamu bohong, kamu dusta, kamu mengaku kekasih Allah, ternyata kamu begini. Ya Allah, luar biasa dah. Jadi dengan bersahabat, dengan membaca karya-karya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita ya Allah, saya nggak ada apa-apanya, gitu kan? Membaca karya hikam, membahas hikam, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya. Kita ini lagi mencoba untuk bersahabat dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Nah itu, meskipun begitu saya ungkapkan ulama-ulama lain. Mendengar tentang beliau, menyaksikan beliau, apakah kalau bersahabat dengan UAS berarti di YouTube-nya, gitu kan? Nah, kita bersahabat, lalu menyaksikan YouTube ulama-ulama. Nah itu salah satunya bersahabat begitu teman-teman. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa kita baru dapat kalau open mind. Nah ini sama-sama rajin ngaji hari Kamis gitu kan. Yang satu dapat ilmu banyak, yang satu enggak. Kenapa? Close. Ngapain sih pengajian begini? Ya enggak dapat. Sayang. Nah, bukan sayanya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari ini punya nur. Kalau kita kaji kitab beliau, kita akan mendapatkan nurnya beliau juga gitu. Nah itu. Jadi saya juga senang sekali karena apa? Membahas kitab beliau berarti saya mempelajari berarti saya bersahabat dengan beliau. Berarti kita bakal kecepretan nurnya gitu. Yang penting kita open mind. Karena kalau open mind kita akan terisi. Meskipun posisi berdekatan, yang satu close, yang satu open, yang close itu nggak dapat apa-apa. Nah itu ya. Apa sebab close? Suudzon, nggak ada hormat, gitu kan? Syekh Aksamsuddin itu gurunya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantin, beliau bilang bahwa penaklukan Konstantin tidak membuat aku bangga, tapi aku bersyukur di zaman saya ada ulama seperti Syekh Aksamsuddin, seorang mursyid Thariqah Naqsyabandi. Belajar juga kepada beliau adalah Flat 2. Flat 2 itu yang kalau dalam sejarah itulah yang disebut dengan Dracula. Nah, karena dia haus darah. Flat 2 itu kalau enggak menumpahkan darah orang tuh enggak enak. Flat 2 itu. Dia biasa mengkhianati pasukan Fatih yang udah baik. Jadi Flat 2 ini dulu di kerajaan Rumania kalau nggak salah ya. Kerajaan Rumania diserang oleh Georgia atau apalah, lupa lah nama, pokoknya iya gitulah ya, di Eropa itu. Lalu kalah. Pas kalah dia minta perlindungan ke kerajaan Muhammad Al-Fatih. Diadopsi, ditampung sini. Flat 2 anakmu aku diadopsi. Dibesarkan di kerajaannya Muhammad Al-Fatih. Bapaknya Sultan Murad II, oleh Sultan Murad II diakomodir. Maka bersahabatlah Muhammad Al-Fatih dengan Flat 2 itu, si Dracula itu bersahabat nih. Sama-sama tinggal di istana. Sama-sama sering mendapatkan tausiahnya Syekh Aksamsuddin, seorang sufi itu. Nah, itu. Pas selesai lalu Flat 2 akhirnya dibantu oleh kerajaan Utsmani mendirikan kerajaannya. Lalu kita ngirim utusan. Pas ngirim utusan ternyata ditipu. Itu utusan-utusannya dalam acara tasyakuran lah tasyakuran kerajaan, diundanglah utusan-utusan muslim ke kerajaan Rumania.
Di tengah jalan dibantai-bantai gitu kan. Marah Muhammad Al-Fatih, kamu kok begitu sih? Itu orang-orang Islam ditaruh di apa namanya? Di kayu-kayu gitu kan. Palanya digantung-gantungin di situ. Ya Allah, itulah maka orang menyebut dia Dracula. Vlad II itu karena dia orang yang haus darah. Pokoknya harus menumpahkan banyak darah. Akhirnya ditumpaslah oleh Muhammad Al-Fatih. Yang menumpas Dracula itu adalah Muhammad Al-Fatih. Itu dalam sejarahnya. Tapi kalau sejarah Hollywood beda. Mereka biasa goreng akhirnya kebakar gitu ya. Biasa goreng gitu. Ya gitulah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya, Muhammad Al-Fatih dan Vlad II itu dididik oleh Syekh Samsudin. Kenapa yang satu excellent, yang satu jadi haus darah? Nah itu karena yang satu open mind, yang satu close mind. Itu pentingnya. Close mind gak dapat apa-apa. Oke, dia hidup dengan Syekh Samsudin, tapi dia dendam dengan umat Islam. Nah itu karena punya sejarah barangkali begitu ya. Nah jadi dendamnya itu gak habis-habis. Dia close mind, iya. Ya kalau gelas mau dituang satu tangki air, satu drum, kalau dia tertutup nggak bakal dapet. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka ngaji juga begitu. Ngaji kalau open mind, bismillah ya Allah, berikan aku hidayah ya Allah, banyak dapatnya gitu. Tapi kalau tertutup sayang banget gitu ya. Nur dari Syekh Ibnu Athaillah nggak dapet, nur dari Syekh Abdul Qadir nggak dapet, Syekh Ahmad Sohibul Wafa nggak dapet. Maka kita husnudzon gitu kan, husnudzon. Lalu ihtiram, takzim, bukan takzim ke saya nggak usah dicium tangan, nggak usah, tapi takzim kepada kitab yang sedang kita baca. Nah itu luar biasa para ulama-ulama yang saya sebutkan. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka selanjutnya kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang, bersahabat dengan orang-orang baik, kita akan mengenalkan diri. Penting mengenalkan diri. Jadi di dalam tasawuf kita lomba mengenalkan diri. Lomba merendahkan diri. Emang akhlak nggak cukup? Akhlak nggak cukup. Kita perlu mempelajari tasawuf. Tasawuf ini di atas akhlak. Orang ramah kepada orang itu namanya akhlak. Sodako kepada orang akhlaknya baik. Nah itu ya. Lalu mendengarkan orang iya baik juga. Tapi tasawuf bukan itu. Dia ramah ke orang niatnya apa? Itulah tasawuf. Dia sodakoh niatnya apa? Itu tasawuf sampai situ. Kalau orang akhlaknya baik, iya akhlaknya baik, ternyata pencitraan gitu kan, luar biasa nih, bergaul sama orang rendah, masuk kemana-mana, ngasih hadiah dan lain sebagainya, apa gitu kan, orangnya humble, oh ternyata pencitraan. Nah itu akhlak, kelihatannya bagus, tapi tasawuf itu lebih dalam dari itu. Apa motif kamu? Nah, dakwah ikhlas apa enggak? Nah, rajin ibadah, iya rajin ibadah, niatnya apa? Nah, itu tasawuf sampai situ, sampai batin. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Suatu saat ada seorang yang trainer yang luar biasa. Dia udah menjadi trainer di dunia. Orang Indonesia memberikan training di dunia. Murid trainernya luar biasa banyak. Dia udah dianggap sebagai dewa di bidang training. Lalu dia minta ke saya, Ustadz, bagaimana cara mengenalkan diri? Kata dia begitu tuh. Ya Allah, dalam hati, Anda nih dewa training. Anda di mana-mana tuh dikasih karpet merah. Belum lama di Jepang itu beliau ngisi di sini, ngisi di situ, ngisi di situ. Ya Allah. Tapi beliau humble, nanya kepada si borokokok ini gitu ya. Si Unyil ini nyanyi, Ustadz gimana cara mengenalkan diri? Ya Allah gitu ya. Saya juga bingung kenapa dia mau nanya ke saya. Ya udahlah, saya jawab sebisa saya aja lah kalau begitu. Padahal dia menjadi konsultan banyak trainer. Aduh luar biasa dah. Barangkali karena saya ini muridnya Pangarsa Abah Hanom, jadi beliau nanya ke saya. Ya saya jawablah, yang pertama kita usahakan supaya tidak ada yang lebih rendah daripada kita. Nah ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita merasa ada yang lebih rendah dari kita, itu kita belum selesai itu urusan. Ustadz bagaimana merasa lebih rendah dari yang lain? Oke, saya Ustadz, Anda bukan Ustadz. Kalau Anda sholatnya 5 waktu,
saya sholatnya 5 waktu doang, berarti saya ilmunya lebih, loh kok ibadahnya sama, berarti saya lebih rendah dari Anda, gitu kan? Nah, itu Anda lebih mulia dari saya. Saya ngajak zikir, Anda ikut zikir juga, gitu kan? Saya berzikir, Bapak Ibu zikir juga, teman-teman zikir juga. Ya, apa bedanya ustadz sama bukan ustadz, gitu kan? Saya sholat rawatib, teman-teman ikut rawatib juga, berarti teman-teman lebih tinggi dari saya, gitu kan? Nah, jadi bagaimana usahakan supaya ada yang lebih tinggi daripada kita. Nah, itu caranya bagaimana kita carilah. Kan kata ulama, kalau ketemu orang yang usianya di atas kita berkata dia ibadahnya lebih banyak. Kalau ada yang ketemu usia di bawah kita berkata dia dosanya lebih dikit. Kan gitu. Itu cara untuk nobody lower than us, gitu ya. Kita cari terus supaya lebih kenceng lagi nyarinya, supaya nggak merasa GR, nggak merasa orang baik. Nah, ini ceritanya adalah kan keburukan yang tersembunyi, kebaikan yang tertampakkan. Kita tampak di mata kita kebaikan terus, karena manusia ini mudah melihat kebaikan diri daripada keburukan diri. Nah, itu. Yang kedua, ini slide terakhir deh. Cari aib. Teman-teman, di hikmah yang dulu kita udah menjelaskan bahwa ada yang mencari gaib, tapi ada yang mencari aib. Yang terbaik adalah mencari aib, jangan mencari gaib, gitu. Nah, itu. Cari aib, karena orang ini susah nyari aib. Nah, itu. Yang mudah sama kita adalah kebaikan kita, tapi keburukan kita susah. Kalau ditanya Anda sifat-sifat baik Anda apa? Oh, saya ini dermawan. Oh, saya ramah, saya friendly, saya ini. Kalau keburukan Anda apa ya? Ntar dulu, ini nyari dia keburukannya. Nah, cari aib kita. Pas kita cari aib kita, lihat di hikmah yang sebelumnya, nanti bagaimana cara mencari aib, itu kan ada hikmah yang sebelumnya ya. Itu. Nah, itu ternyata coba saya ada di note saya, aib saya. Jadi ternyata yang bakhil tuh saya, yang sukaria saya, yang dengki saya, yang males sayalah yang males. Ini sembako aib lengkap. Nah, ibaratnya gitu ya. 9 aib itu bukan lebih. Aib-aib yang dengki, yang males, yang marah, yang apa itu lengkap. Ini saya semua nih, ya Allah. Cari gimana cara carinya? Cara carinya itu ketika kita merasa dermawan, kita bergaul sama orang, ya Allah nggak ada apa-apanya. Saya ngasih, oke. Lah, ada yang rumahnya satu-satunya itu di situ buat majelis sampai jam 2 malam, majelis kumpul di rumah dia yang kecil. Rumahnya samping kuburan, rumahnya separoh musola ini. Ya Allah, itu betapa hatinya terbuka, hatinya lapang. Rumah kecil tapi hati lapang, gitu ya. Ya saya ngasih begitu, ya rumah ada yang lain gitu, nggak ganggu rumah saya. Ya Allah, berarti saya masih pelit dibandingkan dia, gitu kan. Cari aib kita. Jadi yang malas tuh kita, yang sombong kita, yang riak kita, yang dengki kita. Nah, itu cari supaya begitu. Jadi ketika dipuji sama orang lain, dalam hati lo nggak ngerti aja lo, gitu kan? Nggak ngerti aja lo aibnya kita. Akhirnya kita merasa rendah. Kalau merasa rendah, itu akan dapat ilmu, akan dapat nur, akan dapat makrifat. Karena apa? Ilmu akan mengalir ke tempat yang rendah. Kalau tempat kita tinggi, ilmu nggak akan ngalir ke situ. Begitu pula ketika diri kita merasa tinggi, ilmu nggak dapat kita. Nah, itu baik ilmu lahir maupun ilmu batin, ilmu ma'rifat. Nah, yang ketiga, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita merasa mampu, kita katakan bahwa kita hebat, la haula wala quwata illa billah. Nolkan daya, semua adalah dari Allah. Nah, itu kita pinter dari Allah. Ada pujian-pujian, semua adalah limpahan dari Allah. Oke. Tidak ada pujian kecuali milik Allah, tidak ada daya kecuali milik Allah. Nah, itu kan, maka di dalam hataman itu ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di Rawamangun itu ada hataman hataman yang bacaannya agak banyak gitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika dipuji kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita rajin ibadah, kita katakan tidak ada hidayah, semua hidayah adalah dari Allah. Maka ada ungkapan wabillahit taufik wal hidayah. Hanya milik Allah taufik dan hidayah. Atau dalam kalau yang biasanya NU wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allah lah pemberi taufik ila aqwamit thoriq, kepada thoriq yang terdekat. Nah, salah satu thoriq yang terdekat adalah thoriqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini ila aqwamit thoriq gitu kan. Wa amitna fi thoriqatihim gitu kan. Doa-doa kita, matikanlah kami dalam thoriqahnya mereka. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kalau rajin ibadah, bedanya orang rajin ibadah dengan orang malas ibadah apa kira-kira? Yang rajin ibadah dapat taufik lebih banyak. Nah, itu. Jadi kalau kita dapat, kau rajin ibadah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kok engkau ngasih taufiknya kepada kami, alhamdulillah, gitu ya. Nah, jadi bedanya orang ahli ibadah dengan yang enggak, yang ahli ibadah dikasih taufik lebih banyak. Tuh, gitu doang tuh. Jadi enggak boleh sombong. Orang yang bedanya orang yang alim dengan yang enggak, yang alim dikasih ilmu lebih banyak oleh Allah, itu. Maka enggak boleh sombong dengan ilmunya. Bahkan dengan ilmu itu bisa jadi hijab. Dia cuma begitu doang, gitu kan? Astagfirullahaladzim, gue udah banyak baca, gitu kan? Tapi ini bukan Pak Nasrullah ya, beliau paling depan beliau ya. Gue udah banyak baca. Maka kadang-kadang ada jamaah tabligh gitu kan, kumpul, yang baca siapa, yang lain nunduk, gitu kan? Yang baca preman, yang dengerin ustadz, gitu kan? Itu lagi latihan tuh. Ya Allah, bukan dianya, ilmunya. Kita ihtiram nggak dengan ayat-ayat Allah? Kita ihtiram nggak dengan hadis Rasulullah? Itu masalahnya tuh. Nah, itu. Jadi jangan melihat siapa yang bicara, tetapi apa yang dia bicarakan. Nah, itu yang dibicarakan firman, hadis, qaul ulama, masya Allah. Itu yang kita hormati sebenarnya. Nah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Yang terakhir yang enggak ada di tulisan ini. Kenapa kita perlu mengenalkan diri, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Karena kita enggak tahu akhir hayat kita. Kenapa kita enggak boleh sombong? Apakah seorang Abdul Latif gitu kan, udah pasti husnul khotimah? Enggak ada yang jamin. Apakah yang namanya husnul khotimah udah pasti husnul khotimah? Enggak ada yang jamin. Nah, itu. Betapa banyak kita dengar kisah ulama besar lalu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Allah, ulama besar Barsiso gitu kan. Ya Allah, itu sebuah contoh tuh. Jangan belagu gitu kan. Ya Allah, kalau ngelihat orang ahli maksiat, cemen, TKN gitu kan. Enggak boleh begitu. Ya Allah, nggak boleh nih ahli zikir, apaan tuh, sholat aja kagak gitu kan, wudu aja enggak nih sama sunah-sunahnya, nggak boleh begitu tuh. Bisa jadi dia nanti husnul khotimah, ya Allah kita su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang kita perlu mengenalkan diri, nggak boleh sombong sama ahli maksiat. Nah, jadi buat apa tuh ahli maksiat gitu, mendingan coba kayak kita. Nah, itu dia, aku lebih baik dari dia, itulah kata-katanya iblis. Iblis ahli ibadah nggak? Asalnya iblis ahli ibadah nggak? Wah, ahli ibadah. Malaikat kalah ibadahnya sama iblis. Juara ibadah iblis itu. Luar biasa Azazil itu ya. Ini juara ibadah iblis itu. Kalah malaikat. Tapi iblis sombong, nggak mengenalkan diri. Dia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Inilah statement iblis. Jadi kalau kita masih menganggap ada yang lebih baik dari kita, gitu ya, kita mulai mengiblis, mulai mengiblis itu ya. Ya Allah, ini kita latihan. Gimana cara mengenalkan diri? Ini cari aib. Nobody lower than us. Katakanlah ketika kita mampu, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita dipuji, alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah. Aku hanya ketumpangan. Ketika kita ahli ibadah, wabillahi taufik wal
hidayah. Lalu ketika kita merasa ilmunya tinggi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu kecuali yang Kau berikan kepada kami. Yang terakhir adalah kita sendiri belum tentu husnul khotimah. Jadi orang yang sukses siapa? Orang yang meninggal husnul khotimah, tuh sukses dah. Mau hebat, jabatannya tinggi, ilmunya banyak, pengikutnya banyak, sakti mandra bokir gitu kan. Tapi kalau meninggal su'ul khotimah, gagal di ujian akhir. Mid semester kuis bagus, mid semester lulus, final test excellent, ujian akhir gagal. Gagal nggak dia? Gagal. Maka siapa yang orang yang berhasil? Yang berhasil adalah orang yang husnul khotimah. Nah, kita nggak ngerti. Bisa jadi orang tua kita udah jelas berhasil, lah kita belum tentu, gitu kan? Orang-orang yang udah mendahului kita, dia udah jelas berhasil di ujian akhir. Nah, itu. Mudah-mudahan ketika kalau ada ungkapan awal adalah segalanya, ini akhir adalah segalanya. Jadi ketika akhir husnul khotimah itu mudah-mudahan kesananya baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita nggak boleh sombong, gitu kan? Dengan kebaikan-kebaikan kita nggak ngerti. Tapi mudah-mudahan kita perbesar probabilitas untuk husnul khotimah. Caranya bagaimana memperbesar probabilitas untuk husnul khotimah? Banyak hal. Yang pertama, kita melakukan pembiasaan terhadap kebaikan. Karena akhir hayat kita tergantung kebiasaan. Salah satu kebiasaan yang kita selalu biasakan adalah banyak mengucapkan la ilaha illallah. Allah bisa karena biasa. Kenapa Mas Bahrun bisa memilih buah yang bagus, gitu kan? Nah, karena biasa. Nah, itu. Kenapa Pak Nasrullah gitu ya bisa baca buku banyak? Karena biasa beliau, biasa. Awalnya juga mungkin agak berat, lama-lama dibiasakan, lama-lama bisa baca buku-buku yang bagus-bagus sehari sekian ratus halaman. Nah, itu. Jadi Allah bisa karena biasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Kenapa? Karena akhir hayatnya itu husnul khotimah. Bagaimana kita agar bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat? Caranya kita biasakan di saat ini, gitu. Kita perbanyak la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.